Sahabat GPIB dimanapun berada, kembali kita mengikuti program Night Call GPIB. Saya Pendeta Vandalia Kristiana Tambobolon Herman, Pendeta Pelayanan Umum GPIB yang dipercayakan selaku Kepala Biro Personalia GPIB. Mari bersama kita siapkan hati, kita berdoa. Kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan ketika kami boleh masuk di hari ketiga dan akan melewati malam di sepanjang hari yang boleh kami lewati. Kami hendak mendasarkan istirahat kami di malam hari ini dengan perenungan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar firman yang akan kami baca dan dengar ini dapat sungguh kami mengerti dan kami berlakukan dalam hidup kerjalayan yang Tuhan Yesus percayakan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di malam hari ini tertulis di dalam kitab Ayub, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-5, sampai dengan ayatnya yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Dialah yang memindahkan gunung-gunung dengan tidak diketahui orang, yang membongkar bangkirkannya dalam murkanya, yang menggeserkan bumi dari tempatnya, sehingga tiangnya bergoyang-goyang, yang memberi perintah kepada matahari sehingga tidak terbit dan mengurung bintang-bintang dengan materai. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang senantiasa melakukannya hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seorang penulis yang kita pasti kenal bernama Khalil Gibran. Dalam salah satu artikelnya dia menyatakan akhir dari penderitaan menghasilkan jiwa yang kuat, karakter terkuat ditandai oleh bekas luka. Pernyataan dari Khalil Gibran ini berangkat dari sebuah realita dalam kehidupan manusia, bahkan dalam kehidupannya, bahwa semua manusia yang hidup di dunia ini tidak ada satupun yang bisa lepas dari yang namanya penderitaan. Penderitaan, tantangan, hambatan, pasti silih berganti diizinkan hadir dalam kehidupan kita. Ibarat dalam kehidupan ketika kita naik perahu, bahwa pasti kita akan diperhadapkan dengan berbagai gelombang-gelombang kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam realita dan kenyataan ini, meskipun semua orang pasti akan diperhadapkan dengan tantangan, hambatan, penderitaan, tetapi ternyata tidak semua orang memiliki cara, sikap yang sama dalam menghadapi berbagai penderitaan dan pergumulan yang hadir dalam kehidupannya. Dari satu sisi, ada manusia yang ketika dia diperhadapkan dengan penderitaan, dia marah kepada Allah, dia meninggalkan Allah, dia protes kepada Allah. Atau ada yang ketika diperhadapkan dengan penderitaan, dia tekun untuk menjalankan penderitaan yang diizinkan terjadi dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bicara tentang penderitaan, kita diizinkan Allah membaca Ayub pasal 9, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Namun disadari betul bahwa teks ini adalah satu kesatuan yang di dalamnya, kalau kita membaca pasal 9, ini merupakan tanggapan Ayub terhadap perkataan salah seorang sahabat Ayub yang menggambarkan bahwa penderitaan, kemalangan yang menimpa Ayub merupakan hukuman dari Allah akibat dari dosa-dosa Ayub. Jadi ketika Ayub mengalami penderitaan satu persatu,
sahabat-sahabat di sekelilingnya itu akhirnya menyiratkan, mengatakan bahwa penderitaan yang dialami, yang menimpa Ayub adalah hukuman dari Allah. Ketika sahabat-sahabatnya berkata seperti itu, Ayub memberikan tanggapan di pasal 9 yang kita baca. Kalau kita lihat di pasal 8 ayat 6 yang sebelumnya, di sana dikatakan oleh sahabatnya, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Tetapi apa? Ketika Ayub mendengar apa yang dinyatakan oleh sahabatnya, dengan tegas, ada beberapa hal yang mau Ayub tunjukkan secara khusus kepada sahabatnya. Kalau kita lihat di ayatnya yang di awal, pasal 9 ayat 1 sampai dengan 4, dia memulai dengan sebuah pernyataan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga ketika ia katakan bahwa tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan, Ayub dalam kesalehannya, dalam ketaatannya kepada Allah, dia tetap menyadari bahwa tetap dia bukanlah makhluk yang sempurna. Dan secara khusus pada pembacaan kita di malam hari ini, ketika dia katakan kepada sahabatnya bahwa tidak ada satupun manusia yang benar di hadapan Tuhan, kemudian selanjutnya ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7, kalau kita baca juga bisa sampai ayat yang ke-10, di sana Ayub menunjukkan bahwa Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang berkuasa. Allah pemilik kehidupan kita, Allah yang berkuasa atas alam di mana kita tinggal, di mana kita berada. Bagaimana dengan tegas dinyatakan di sana bahwa Tuhan memindahkan gunung, menggeser bumi, memberi perintah pada matahari, mengurung bintang-bintang, membentangkan langit, menjadikan berbagai jenis bintang, serta melakukan semua perbuatan besar yang tidak terduga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita mau mengajak kita menyadari akan sebuah realita, sebuah kenyataan, bahwa yang pertama, Allah yang kita kenal dan sembah adalah pemilik kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kesadaran bahwa Allah adalah pemilik kehidupan kita, kita juga diajak untuk menyadari bahwa Allah yang kita kenal dan sembah adalah Allah yang berkuasa. Bukan hanya berkuasa untuk kehidupan kita, tapi berkuasa untuk kehidupan semua makhluk ciptaan alam semesta ini. Karena itu, di malam hari ini, kita diajak untuk melihat dari teladan Ayub. Bagaimana Ayub yang mengalami penderitaan, Ayub seorang yang saleh, yang takut akan Tuhan, yang tadinya dia begitu kaya raya, tetapi berlimpah dengan segala materi, tetapi akhirnya dia diizinkan Allah untuk mengalami titik terendah dalam kehidupannya. Tetapi dia tidak mengeluh, dia tidak marah kepada Tuhan. Bahkan ketika sahabatnya mengatakan bahwa apa yang dialami itu adalah hukuman dari Allah, dia tidak juga melawan ataupun bertindak terhadap sahabatnya, tetapi justru dia mengingatkan sahabatnya bahwa tidak ada manusia yang benar di hadapan Allah, dan Allah punya hak untuk melakukan apapun dalam kehidupan setiap umat ciptaannya. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui teladan Ayub, mari kita belajar di tengah berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah berbagai masalah, pergumulan, penderitaan yang kita hadapi, kita diingatkan ada Allah yang adalah satu-satunya pemilik kehidupan kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga ketika kita diizinkan untuk mengalami berbagai peristiwa menyakitkan sekalipun dalam hidup kita, kita diajak untuk belajar
tetap hidup berpegang pada kehendak Kristus. Kita diajak untuk tetap hiduplah takut akan Allah. Tetaplah berpegang pada perintah-perintah Allah, karena hanya Dialah sang pemilik kehidupan kita yang berkuasa atas kehidupan kita. Sehingga ketika penderitaan itu hadir, tantangan itu hadir, masalah itu hadir, mari kita dipanggil untuk menyikapi dengan cara yang benar, dengan jadikan segala penderitaan, tantangan itu sebagai sebuah momen kita untuk bersaksi tentang kebaikan Allah yang selalu hadir dalam kehidupan kita. Ayub di tengah penderitaannya, di tengah pernyataan-pernyataan sahabat-sahabatnya yang tidak kurang mendukung dia, di tengah penderitaan yang ia alami, justru dia menjadikan peristiwa yang dia alami sebagai alat kesaksian dia tentang kemahakuasaan Allah dalam kehidupan umat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama hari ini kita diingatkan, kita disadarkan, seberat apapun perjalanan kehidupan kita, ke depan sepanjang tahun 2023, tidak ada satupun dari kita yang tahu apa yang akan terjadi ke depan. Penderitaan, tantangan, hambatan mungkin lebih berat dari tahun sebelumnya. Tapi lewat pengalaman iman Ayub, kita belajar bahwa bersama Tuhan kita akan dimampukan. Karena hanya Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kita. Sebagaimana lirik dalam lagu Jalan Hidup Tak Selalu, kita dikuatkan bahwa jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi kasih yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah kemahakuasaan Allah senantiasa menghadirkan yang terbaik lewat peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita. Dia yang lebih tahu yang terbaik apa yang kita butuhkan. Selamat menjalankan kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Selamat beristirahat di malam hari ini dalam rasa syukur atas pertolongan Tuhan, meskipun di tengah gumul juang yang kita hadapi. Kasih-Nya, kemahakuasaannya akan selalu tetap tinggal di setiap kehidupan orang yang setia kepadanya. Amin. Kita berdoa. Bersyukur untuk pertolongan Tuhan ketika kami belajar dari teladan iman Ayub dalam menyikapi penderitaan yang mana dia diperhadapkan dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi kita belajar dari Ayub bagaimana peristiwa penderitaan yang ia alami dijadikan ia sebagai alat untuk bersaksi tentang siapa itu Allah, tentang kemahakuasaan Allah dalam kehidupan manusia. Allah, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang menguatkan kami. Ketika kami akan beristirahat di malam hari ini, biarlah cinta kasih Tuhan yang menopang kami, cinta kasih Tuhan yang menjaga istirahat kami, cinta kasih Tuhan yang boleh senantiasa memelihara, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan yang lebih baik, dan kembali mampu menjalankan panggilan pengutusan yang Tuhan Yesus percayakan. Terima kasih untuk kegiatan Night Call GPIB.
sebagai alat misi Kristus di tengah-tengah kehidupan perjalanan gerejanya. Biarlah Tuhan, Engkau juga memberkati bangsa negara ini, pemimpin kami dimanapun berada, untuk menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan, dan mampu juga menghadirkan damai sejahtera Allah. Berkati mereka yang menjadi korban bencana alam, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung erupsi. Pulihkan kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih untuk karya dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan kami arahkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara sahabat GPIB. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.